Krisis air bersih yang terjadi di 2 kelurahan di Kota Malang disebut oleh Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang karena kualitas pipa yang kurang mumpuni. Hal tersebutlah yang membuat kerap kali pipa jebol karena tidak kuat menahan tekanan air. Pihak Perumda Tugu Tirta mengaku sudah melakukan perbaikan dan akan segera mengalirkan air ke warga yang terdampak. Penyebab matinya aliran air yang menyebabkan krisis air di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Buring dan Wonokoyo, disampaikan oleh Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang Muklas. Dirut Perumda Tugu Tirta mengatakan bahwa kembali jebolnya pipa PDAM ini karena pipa yang ada di aliran Pulungdowo, Tumpang, Kabupaten Malang jebol. Jebolnya pipa ini karena pipa yang dimiliki oleh Perumda Tugu Tirta belum mampu menahan tekanan air dari sumber pitu Tumpang. Menurut Muklas, pipa yang dimiliki saat ini masih belum sesuai. Hal tersebut berdasarkan kajian dari Perum Tugu Tirta Kota Malang. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta ke pemerintah pusat untuk pengajuan pipa baru. Karena dalam hal ini, Perumda Tugu Tirta hanya sebagai penerima hibah manfaat dan tidak memiliki kewenangan. Muklas juga menambahkan, perbaikan pipa bocor terus dilakukan oleh pihaknya. Dan saat ini telah selesai dilakukan dan air bersih siap dialirkan ke warga terdampak, namun debit airnya masih kecil. Sementara untuk mengatasi krisis air warga di 2 kelurahan, Perumda Tugu Tirta mengoperasikan sejumlah tangki untuk mendropping air bersih bagi warga. Perumda Tugu Tirta juga membuat tandon air di wilayah Saujajar yang nantinya akan dialirkan ke warga apabila terjadi kerusakan di Pulungdowo Tumpang. Sebenarnya terkait dengan persoalan layanan di Buring itu tidak bisa lepas dari persoalan kualitas pipa yang ada di jaringan Simpar ke Buring Atas. Jadi jaringan pipa yang ada itu berdasarkan kajian kami memang pipa itu sudah dalam kondisi yang kritis, yang tentu saja sudah kami anggap tidak mampu untuk mengampu tekanan air yang dari Buring Atas dari Simpar ke Buring Atas. Karena itu maka kami mulai tahun 2019 kami sudah mengajukan penggantian karena memang itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kami PDAM Kota Malang itu posisinya sebagai penerima hibah manfaat. Jadi kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian. Jadi yang bisa kami lakukan adalah menerima manfaat dan memelihara ketika pipa itu mengalami gangguan. Dan pada tahun 2020 sebenarnya kita sudah dibantu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita yang 15 km. Kami hanya dibantu 3,8 km. Dan sekarang ini sering pecah ya tentunya pipa yang belum terganti. Nah, dari melihat kondisi seperti itu, kami tidak putus asa, terus melakukan upaya-upaya untuk memohon penggantian ke pemerintah pusat. Jadi beberapa kali sudah mengajukan. Simon Alfredo melaporkan. Sementara, krisis air bersih yang terjadi di 2 kelurahan yakni Kelurahan Buring dan Kelurahan Wonokoyo berdampak pada peternak ayam petelur yang sulit mendapatkan air bersih untuk ternak ayamnya. Peternak terpaksa harus mengambil air dari sungai yang jaraknya sekitar 2 km untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Salah satu peternak ayam yang terdampak krisis air bersih, yakni Sugeng, warga RT 5 RW 2 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Gandang. Sugeng mengaku sejak aliran air dari PDAM mati, ia kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan ternaknya. Dirinya terpaksa mengambil air di drainase sekitar rumahnya untuk kebutuhan minum ternak ayamnya. Namun semakin lama semakin berkurang. Ia terpaksa mengambil air dari sungai yang jaraknya sekitar 2 km dari kandang ayam miliknya. Dalam sehari dirinya mengambil air sebanyak 25 jerigen untuk kebutuhan minum ribuan ternak ayam petelur miliknya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti memasak atau minum, Sugeng terpaksa membeli air. Sedangkan untuk kebutuhan mandi, ia bersama keluarganya terpaksa memilih mandi di sungai. Sugeng berharap krisis air bersih segera berakhir, sehingga kebutuhan akan air bersih terpenuhi. Tampaknya ya kita cari yang ke rumah satu, ke rumah pinggir got, sampai aku kesulitan. Kalau bisa dan diselesaikan biar hidup kembali gitu. Untuk mensiasati ini, untuk masalah airnya ini ngambilnya di mana Pak Sugeng? Ambilnya ya sekitar 1 kiloan saya. Di Wonokoyo. Hah? Di belakangnya Gor Kenaro ya. Oh itu masuk RW berapa itu? Masuk RW 1. RW 1 ya.
Terus untuk masalah mandi untuk warga yang mungkin nggak bisa mengambil IPAM ini gimana masalah mandi juga? Ya mandinya di sungai itu. Di sungai ya? Ya, Di sungai. Sungai apa ya? Sungai Kalisari. Kalau bisa ya yang cepat diselesaikan biar hidup kembali, biar normal kayak dulu. Biar enak warga. Warga banyak yang mengeluh. Simon Alfredo melaporkan. Akibat sepinya penumpang, jumlah armada mikrolet yang beroperasi berkurang di Terminal Arjosari. Jelang akhir pekan, terminal sepi penumpang dan para sopir lebih memilih mangkal di tempat keramaian untuk mencari penumpang. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari, tempat angkutan umum jenis angkot menunggu penumpang. Jelang akhir pekan, kondisi terminal cukup lengang dan hanya beberapa puluh angkot yang mangkal menunggu penumpang. Kondisi ini dirasakan para sopir angkot ketika jelang akhir pekan atau mendekati perayaan hari besar seperti 17 Agustus ini. Penumpang biasanya sepi. Terlebih, kampus dan mahasiswa juga belum sepenuhnya beraktivitas normal. Hal ini berdampak pada turunnya jumlah penumpang, sehingga para sopir mengurangi jam operasi dan menyesuaikan dengan kondisi agar tidak merugi. Menurut salah seorang sopir jurusan ADL menjelaskan, dirinya melintasi kawasan pendidikan mulai sekolah dasar sampai SMU dan juga kampus. Ketika sekolah libur dan kampus mahasiswanya belum beraktivitas normal, maka pendapatannya juga menurun. Di lokasi beberapa titik jalan terlihat para sopir memarkir kendaraannya di tempat keramaian untuk mencari penumpang. Sementara itu, di Terminal Kota Batu, terlihat hal yang sama. Angkot yang beroperasi menurun dan keluar dari terminal dalam kondisi kosong atau membawa 1-2 penumpang. Sepi pokoknya. Kalau menjelang 17 sepi. Sepi Pak ya? Iya sepi, apalagi anak kuliah juga belum masuk. Belum masuk ya? Iya juga, itu sepinya. Oh iya, anak kuliah belum masuk Pak ya? Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Padahal punya Bapak ini jalur tengah Pak ya? Ya tengah ini. Banyak lewati sekolah. Iya. Kampus juga. Kampus Pak ya? Wijaya juga. Tapi sepi Pak ya? Sepi. Apa setiap minggu gini, setiap jelang akhir pekan sepinya? Ya sepi ya, akhir pekan juga sepi memang. Sepi Pak ya? Iya, kalau kuliah libur belum masuk. Kalau masuk ya agak mending dikit lah. Agak mendingan Pak ya? Iya. Pak berarti kalau gini beroperasi mulai jam berapa sampai jam berapa Bapak Pak? Ya mulai jam 7, jam 6. Ya, sampai jam? Sampai jam 6. Jam 6 sore Pak ya? Jam Berapa PP sekarang Pak kalau sudah ya, kondisi? Paling 3 PP. Kondisi gini karena sepi. Tapi kalau kondisi ramai berapa PP biasanya Pak? 4. 4 PP Pak ya? Berarti terasa Pak ya kalau mahasiswa libur? Iya. Terasa. Sepi sudah. Sepi sudah Pak ya? Iya. Tapi untuk BBM masih tercukupi Pak ya? Ya, kalau BBM Masih tercukupi ya. Pak ya? Oke. Nggak sampai terlambat. Nggak sampai terlambat Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jelang libur akhir pekan, kendaraan yang melintasi pintu masuk Kota Malang mengalami peningkatan drastis. Akibatnya, kepadatan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Kepadatan sudah terlihat sejak pukul 10 sampai menjelang siang hari. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Malang, tepatnya di Jalan Raya Bale Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Jelang libur akhir pekan, peningkatan volume kendaraan terjadi, sehingga kepadatan dan antrian panjang kendaraan meningkat. Terlebih di sepanjang pintu exit tol Karanglo sampai dengan pintu masuk Jalan Layang Ahmad Yani, Kota Malang. Kepadatan sudah terlihat sejak pukul 10 pagi, dengan didominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun roda 2, sehingga kendaraan melaju perlahan sepanjang ratusan meter dari Karanglo sampai Blimbing, Kota Malang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, penumpukan dan antrian kendaraan sering terjadi pada jelang akhir pekan, khususnya dari arah Surabaya yang masuk ke Kota Malang, dan biasanya kondisi ini akan terjadi sampai siang atau bahkan sore hari. Di sepanjang Jalan Bale Arjosari arah Kota Malang, terlihat di pintu masuk Jalan Layang antrian panjang terjadi, dan kendaraan dari Bale Arjosari yang menggunakan lajur bawah menuju Panji Suroso juga terlihat padat merayap, terlebih di pertigaan Jalan Raden Intan, tempat persimpangan kendaraan dari 3 jalur arah yang berlawanan. Mulai padat merayap ini Pak. Ya? Udah Ya. jam berapa tadi Pak? Mulai jam 10. 10 Pak ya? Ya. Dari arah mana nih Pak yang kelihatan padatnya? Iya. Dari arah mana yang padat? Ini karena dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya juga Pak. Merayap. Mana? Ini di Di- Jalan Layang sudah Sudah antri. Pak ya? Iya. Sampai jam berapa biasanya kalau sudah gini Pak? Kira-kira ya sampai jam 12-an. Jam 12. Pak ini setiap jelang akhir pekan seperti ini Pak? Iya, tiap hari pekan. Sampai akhir pekan Pak ya? Iya. Oh, tambah sore tambah padat ini Pak. Tambah sore tambah padat Pak ya? Iya. Berarti kalau arah sebaliknya mungkin ya?
Besok mungkin ya? besok. Besok. Tapi ini ya banyak arah sebaliknya mobil besar-besar. Besar. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Batu jelang libur akhir pekan, Jalan Raya Batu Cangar terlihat ramai lancar. Kendaraan jeep mengangkut wisatawan ramai melintas. Peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada siang sampai sore hari, sehingga tidak jarang penumpukan kendaraan terjadi. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Sumber Berantas Kota Batu. Jelang libur akhir pekan, peningkatan kunjungan wisata meningkat, sehingga berdampak pada ramainya kondisi jalan. Salah satunya jalan penghubung Batu Mojokerto melalui Sumber Berantas dan Cangar Kota Batu. Sejak pukul 9 pagi, sudah terlihat aktivitas jeep pengangkut wisatawan yang melintasi kawasan Jalan Raya Sumber Berantas Kota Batu, selain kendaraan pribadi lainnya. Peningkatan volume kendaraan ini selain karena adanya kawasan wisata Cangar, tetapi juga jalan penghubung menuju Mojokerto yang banyak dipilih pengguna jalan sebagai tempat melintas. Menurut Didi, salah seorang warga menjelaskan, sudah sejak adanya kelonggaran pasca pandemi mereda, aktivitas pengguna jalan semakin meningkat, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu yang tidak jarang ramainya kendaraan sampai sore hari. Di lokasi terlihat arus yang melintas ramai lancar dan belum terjadi peningkatan yang berarti. Bis-bis pariwisata di Jalan Raya Sidomulyo ramai melintas. Sementara itu, di pertigaan Bendo terjadi kepadatan kendaraan dari 3 arah yang berlawanan, sehingga harus menjadi tersendat untuk beberapa saat. Kalau untuk akhir pekan sama weekend, saya jamin kalau untuk arus ini biarpun jalan alternatif, Ya. full. Apalagi menjalani jam 11 sampai sore, Ya. itu antara yang berangkat sama yang balik, Ya. harus balik lah, itu lebih rame. Lebih ramai ya. Iya. Mulai jam berapa itu? Tadi kelihatannya sudah banyak jeep-jeep yang lewatin. Dari jeep tadi mulai jam 9 udah mulai jalan. Ya. Terus kalau untuk yang tamu-tamu lokal, kemudian agak siangan lah. Agak siangan ya. Uh, uh, Itu setiap Sabtu sama Minggu ya? Setiap kali weekend sampai over full. Overfull ya. Sudah Iya. berapa lama nih kondisi ramai kayak gini? Ini udah sejak pemberhentian, bukan pemberhentian PPKM. maksudnya ya, sejak ada kelonggaran nih, Ya. mulai pemeriksaan atau apa itu, Ya. ya ekonomi masyarakat mulai pulih lah istilahnya. Ya. Kita cari makan di jalan, Ya. kita udah mulai dapat walaupun nggak full juga, Ya. alhamdulillah syukuri aja. Oh berarti arus sudah mulai sudah normal ya? Sudah mulai normal. Berarti yang ke arah ke arah wisata Cangar berarti ya? Wisata Cangar, ya kembali lagi lah bos, ini jalan alternatif dari Ya. jalan utama. Jadi kalau untuk tamu-tamu kemungkinan mereka juga cari tempat yang sejuk, Ya. nyaman. Ya. Terus juga mereka juga cari kembali ke alam lah istilahnya. Kalau untuk jalur-jalur besar mereka udah biasa. Ya. Jadi sini alternatif tapi jadi pilihan utama gitu aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kota Malang menggelar lomba peraturan baris berbaris antar organisasi perangkat daerah. Lomba peraturan baris berbaris tersebut untuk menumbuhkan nilai patriotisme dan kekompakan pada diri aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Malang. Lomba peraturan baris berbaris dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 diikuti oleh 34 peserta dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Setiap peserta dari masing-masing OPD diberikan waktu tampil selama 10 menit untuk memperagakan peraturan dalam baris berbaris. Penampilan 34 peserta ini dinilai oleh 3 orang tim juri. Peserta yang tampil juga disaksikan langsung oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengatakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77, pemerintah Kota Malang menyelenggarakan 3 lomba, yakni lomba senam, lomba menyanyi, dan lomba PBB. 3 lomba ini digelar untuk menumbuhkan nilai-nilai patriotisme dan kekompakan antar aparat sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Malang. Wali Kota Malang juga berharap dengan lomba yang digelar oleh Pemkot Malang ini, nantinya ASN di Pemkot Malang menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga nilai patriotisme dan kekompakan. Rencananya, ke depan lomba PBB yang digelar oleh Pemkot tidak hanya diikuti oleh ASN, akan tetapi diikuti oleh masyarakat umum. Jadi nilai patriotismenya bisa kita kuatkan. Jadi memang kita ngambil 3 lomba ya kemarin. Mana suaranya PKPC? Lomba senam, ya. Yang kedua lomba
paduan suara. Yang ketiga baris berbaris. Ya. Ini kita tunjukkan bahwa ini semuanya, tapi yang sementara ini untuk ASN saja dulu. Karena hemat saya kita ini harus menjadi contoh masyarakat kita bahwa kita bisa sampai saat ini menikmati suasana ini adalah karena perjuangan para pahlawan-pahlawan. Kenapa ngambil 3 tadi? Karena 3 itu mempunyai filosofi yang luar biasa. Ya, kalau senam ada, memang hidup itu perlu ada estetikanya, tapi tidak lepas dari konsentrasi. Orang senam mesti ada konsentrasinya, ya harus ada kekompakannya. Paduan suara juga demikian. Walaupun ada suaranya enak, dia bagian apa? Dia harus konsentrasi, harus komitmen. Ya, komitmen untuk membangun itu. Ini yang kita pakai pakem, apa kok pakai pakem, Pak? Iya, karena ini membangun sebuah disiplin tadi. Apalagi ini ASN, ya. Satu, kekompakan, konsentrasi. Ya, tadi ada konsentrasian, balik kanan, hadap kanan, dia bela hadap kiri. Gitu-gitu kan berarti tidak konsentrasi. Kan karena yang ditunjukkan hanya orang-orang tertentu, ya. Maka yang lain memberikan support. Itu artinya bahwa kita ini institusional. Bahwa tanggung jawab kita bukan tanggung jawab personal, tanggung jawab emosional yang tidak baris. Kita mau support supaya teman-teman ini tentu juga ada nilai-nilai bahagia, nilai gembira bahwa kita telah merdeka, yang walaupun kita tidak boleh melupakan bahwa kemerdekaan itu melalui proses sehingga harus dipertahankan. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bagian dari sosialisasi jelang pemilu 2024, dilaksanakan kegiatan talkshow Ngopi Santai dengan tema Tahapan Pemilu 2024 dan Ancaman Politik Pecah Belah. Jumat 12 Agustus 2022 bertempat di salah satu kafe di Kota Malang. Jelang pemilu 2024, berbagai sosialisasi mulai digencarkan. Salah satunya kegiatan Ngopi Santai yang diadakan oleh Ngala Media Center, Komunitas Media Malang Raya, bekerjasama dengan Batu TV. Talkshow yang mengangkat tema Tahapan Pemilu 2024 dan Ancaman Politik Pecah Belah dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika, Ketua Bawaslu Kota Malang periode 2018-2023 Ali Mustafa Estos MAP, Wakil Wali Kota Malang Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko, Kasat Intel Polresta Malang Kompol Afner Nixon Bernardus Pangaribuan, Wakil Dekan Visip UB Dr. Ahmad Imron Rozuli SEMSI, Komisioner KPU Kota Malang M. Thoyib SHI, dan dengan moderator Roni Agustinus. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai media Malang Raya, partai politik, dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif Ngala Media Center yang mengumpulkan narasumber dari berbagai kalangan untuk berdiskusi positif tentang keadaan di Indonesia, serta merupakan bentuk kepedulian dari insan media di Malang Raya untuk membantu KPU melakukan sosialisasi terkait tahapan-tahapan pemilu 2024 dan langkah antisipasif untuk mencegah terjadinya perpecahan pasca pemilu sehingga Malang tetap kondusif. Acara diskusi dan ngopi santai ini berjalan lancar dengan materi yang disampaikan secara bergantian oleh narasumber yang hadir. Memang tidak nutup kemungkinan ada hal-hal yang terjadi, ya. Tetapi sifatnya itu jangka pendek sekali, ya. Ketika pemilu baru dilaksanakan mungkin masih panas, tetapi seiring perjalanan itu selesai, sehingga masyarakat kita boleh disimpulkan siap. Tinggal saya sepakat dengan Pak Made, bagaimana yang namanya kualitas pemilu itu dari hari ke hari itu semakin baik, ya semakin baik dari sisi partisipasinya, dari sisi pelaksanaannya lebih berkualitas dan lain sebagainya. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab. Saya menghimbau atau berpesan kepada KPU. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Kasih aplaus.